إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita semuanya, yang telah memuliakan kita dengan agama Islam yang agung dan mulia ini, agama tauhid, yang dengan nikmat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Adapun sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, yang tidak layak untuk disembah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah terakhir yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas hikmah dan ibrah yang besar dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak diketahui secara spesifik tanggal kelahiran beliau, kenapa beliau di Rabiul Awal, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang telah kita bahas pada kesempatan itu, termasuk juga kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir yatim, dan ibrah tentang kedudukan seorang ibu di dalam mendidik dan membesarkan seorang anak, dan banyak lagi yang lainnya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas secara spesifik mengenai beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada alam semesta ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang besar bagi makhluknya, Allah Subhanahu wa taala mengiringinya dengan tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda itu yang menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah yang bagi mereka-mereka yang mencoba untuk mengingkari atau tidak mengimani apa yang ditujukan dan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melihat salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya peristiwa dihancurkannya pasukan Abraha yang sedemikian dahsyat dan hebatnya. Dan ini sangat berkesan di hati orang-orang Arab secara umum, ya, yang di seluruh Jazirah Arabia, bagaimana banyak pasukan yang dikirim untuk menghadang pasukan Abraha, namun tidak ada satupun yang bisa menghadapinya. Namun Quraisy tanpa pasukan sama sekali, bahkan mereka menghindar, menjauh. Mereka pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung di sekitaran Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, dan mereka malah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil yang berbondong-bondong melempari pasukan Abraha dengan batu yang akhirnya mereka terpotong-potong jasadnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanda yang lainnya yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih di masa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni 'indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin
wa inna Adam alaihi salamu lamunjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwali dhalik da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur Syam. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana Al-Irbad bin Sariyah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup para nabi. Dan ketika itu Adam alaihissalam masih bercampur dengan tanah, artinya belum tercipta Adam alaihissalam. Dan aku memberitahukan kepada kalian tentang awal hal tersebut, yaitu doa ayahku Ibrahim, kabar gembira dari saudaraku Isa, dan mimpi ibuku ketika beliau melihat ketika melahirkanku bahwa keluarlah darinya cahaya yang dengannya bersinarlah istana-istana yang ada di negeri Syam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menegaskan tentang ketetapan takdir, ya, tentang ketetapan takdir. Ketika Nabi SAW menyampaikan inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adam alaihi salam lamunjadilun fi tinatihi, sesungguhnya aku tercatat di sisi Allah sebagai penutup para nabi ketika Adam alaihissalam masih bercampur dengan tanah, dia belum tercipta. Ini mengisyaratkan bahwa segala takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfi amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan seluruh ketetapan makhluk, termasuk di dalam hal ini adalah tercatatnya dan ditentukannya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Dan ketika itu Adam alaihissalam masih terbuat dari tanah, artinya belum tercipta. Dan aku menyampaikan akan hal itu. Bagaimana sa'ukhbirukum bi awwali dzalik. Aku akan sampaikan tentang prolognya, permulaan dari itu semuanya. Kata beliau sallallahu da'watu abi Ibrahim, yaitu doa dari ayahku Ibrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam ketika keduanya selesai membangun Ka'bah. Mereka berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari mereka sendiri yang membacakan bagi mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab dan Al-Hikmah. Walaupun Al-Quran dan Hikmah, sesungguhnya Engkau maha bijaksana dan maha mulia dan maha bijaksana. Ini doa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ketika mereka selesai membangun Ka'bah, mereka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di antara orang yang tinggal di kota Mekah. Dan siapa nabi itu? Yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyaratu akhi Isa, kata Nabi SAW, yaitu dan aku adalah di antaranya prolog permulaan akan dimunculkannya aku, dilahirkannya diriku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa alaihissalam. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shaf ayat 6. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada Bani Israel akan kelahiran, akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu kitab Taurat.
dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad. Dan ketika Rasul itu datang dengan membawa bukti-bukti kebenaran ini, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ikhwatal iman, ini menunjukkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika misalnya ada orang Nasrani ya mengatakan ternyata di Injil kami tidak ada, ya mana kata Ahmad atau Muhammad dan yang lain sebagainya. Walaupun dengan kemampuan ilmu kristologi yang cukup mumpuni, kita bisa menunjukkan hal itu. Ya, kita bisa membuktikan hal ini dalam banyak bukti-bukti nyata di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun di luar itu semua, tanpa kita memiliki kemampuan itu pun, kita harus meyakini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita kedatangan beliau telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injilnya yang Allah firmankan kepada Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Hadis ini, ya, kemudian Nabi SAW menyampaikan, dan aku adalah mimpi dari ibuku yang beliau bermimpi ketika melahirkanku. Beliau bermimpi bahwa keluar dari dirinya cahaya yang dengannya menyinari istana-istana di negeri Syam. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim dalam mustadraknya. Juga Al-Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Khalid bin Ma'dan, dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada kami tentang dirimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu busra min ardi Syam." Nabi SAW bersabda, aku adalah hasil dari doa ayahku Ibrahim, kabar gembira dari Isa alaihissalam, dan ibuku yang bermimpi ketika mengandungku bahwa keluar darinya cahaya yang menyinari Busra. Busra yang merupakan bagian dari negeri Syam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan kenapa disebutkan secara spesifik di dalam hadis ini tentang negeri Syam? Ya, Syam itu mencakup Palestina, Yordan, Libanon, Suriah. Ya, mencakup Palestina, Yordan, Libanon, dan Suriah. Itu adalah Syam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, kenapa disebut bahwa cahaya yang bersinar dari tubuh Aminah binti Wahab bersinar sampai ke negeri Syam? Kenapa disebut secara spesifik negeri Syam? Adalah sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kokoh dan terjaga di negeri Syam. Ya, dan itulah kenapa dalam banyak hadis-hadis akhir zaman disebutkan bahwa nanti di akhir zaman pusatnya Islam, pusatnya perjuangan kaum mujahidin dan kaum muslimin, Imam Mahdi dan orang-orang beriman bersama beliau berada di negeri Syam. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, Nabi Isa alaihissalam menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau belum wafat, ya, dan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi berbuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Dajjal sudah muncul. Dimunculkan oleh Allah, diturunkan nanti di Menara Putih, ya, di sisi timur Damaskus, ya, Menara Putih yang berada di sisi timur Damaskus, Suriah. Dan
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihissalam di dalam bab Zikrul Dajjal, ya, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman Syam adalah pusatnya Islam. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berada zahir di atas kebenaran. Zahir itu berarti dominan, menonjol, menang. Ya, artinya al-haq, kebenaran ini, ikhwatul iman, kebenaran Islam tidak pernah bisa dikalahkan. Mungkin ada suatu zaman atau suatu masa Islam tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daulah, tidak memiliki power yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tapi tidak mungkin terjadi satu zaman Islam kalah dalam hujjah. Ya, mustahil terjadi satu masa Islam ini kalah, terpuruk, termasuk di dalam hujjah dan dalil. Karena Islam ini jaya dengan dua hal. Dengan ilmu, dan yang kedua adalah dengan persenjataan. Persenjataan ini di masa jihad fisabilillah. Ketika persenjataan mungkin terjadi di masa-masa tertentu, seperti di fase awal dakwah Islam, kita tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Namun tidak dalam masalah hujjah. Hujjah ini akan selalu zahir. Kita akan selalu menang dalam hujjah ini kapanpun, dimanapun kita berada. Dimanapun Islam berada. Dimanapun, di zaman kapanpun itu, Nabi SAW menyampaikan akan senantiasa ada satu kelompok dalam umat Islam ini. Dari umatku yang mereka dominan, berada di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tidak akan terzalimi, tidak akan tersakiti, terganggu dengan orang-orang yang telah menghina dan merendahkan mereka, wala man khalafahum, dan juga terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam kondisi seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan wa hum bisyam, mereka pada saat itu berada di negeri Syam, ya, berada di negeri Syam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya ketika menyebutkan siapa satu kelompok ini, beliau mengatakan hum ahlul ilm, mereka adalah para ulama, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul I'tisam disebutkan seperti itu. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, yang akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang zahir, benar, menang di atas kebenaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan siapa satu kelompok ini? Beliau mengatakan illam yakunu ahlul hadits fala adri man hum. Jika mereka bukan para ulama ahlul hadits, saya tidak mengetahui siapa mereka. Maka kita melihat para ulama kaum muslimin tersebar di seluruh penjuru dunia, terutama di negeri Syam. Ya, kita mengetahui di mana Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun beliau rahimahullah sudah meninggal dunia, Imam Syekh Al-Albani, tapi murid-murid beliau dan madrasah beliau sampai hari ini tegak berdiri di Yordan, dan juga bukan hanya di Yordan, tapi juga di Palestina banyak dari talabul ilm, dari para ulama ahli hadis dan yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin. Alhamdulillah sampai hari ini bertebaran di mana-mana. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan wa yuhtamalu anna hadhihi at-ta'ifata mufarraqatun baina anwa'il mu'minin. Dan juga mengandung makna bahwa satu kelompok yang menang di atas kebenaran ini berada di beragam jenis kaum mukminin. Minhum syuja'anun muqatilun. Di antara mereka ada pemberani-pemberani dalam berjihad di jalan Allah. Wa minhum fuqaha. Di antara mereka ada orang-orang ulama yang faqih. Wa minhum muhaddithun. Di antara mereka ada ulama-ulama ahli hadis. Wa minhum zuhad. Wa amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar. Di antara mereka ada ahli zuhud yang mereka ini ahli dalam menjauh, artinya bagaimana mereka menjauhkan dunia dari hati mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa minhum ahlu anwa'in ukhra minal khair. Dan di antara mereka banyak lagi pelaku-pelaku kebaikan dengan beragam macamnya. La yalzamuna an yakunu mujtami'in bal qad yakununa mutafarriqina fi aqtaril ard.
dan tidak mesti mereka itu kumpul dalam satu organisasi tertentu, namun mereka bisa jadi bertebaran di banyak permukaan bumi ini. Ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ini adalah suatu kebenaran ikhwatal iman, bahwa ahlul haq ini tidak harus kumpul dalam satu organisasi yang diresmikan begitu ya, dan tidak pula direpresentasi oleh satu organisasi tertentu, sehingga adalah batil ketika ada sebagian kaum muslimin kemudian mereka membuat satu kelompok tertentu dan mereka mengklaim bahwa kelompoknya ini satu-satunya taifah mansurah, golongan yang benar, ya, dia membuat jamaah sendiri, organisasi sendiri, setiap orang yang masuk harus istilahnya lapor dan membaiat kepada dirinya, dan dialah satunya-satunya yang benar dan yang lainnya adalah batil dan salah. Tidak ada yang seperti ini. Terlebih lagi, ikhwatal iman, terlebih lagi adalah orang-orang yang kemudian mereka menganggap bahwa firqah di luar mereka adalah batil. Tidak dan tanpa mereka menyadari ya bahwa hizbiyah, ya, kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok yang muncul belakangan dan kemudian mereka membuat wala dan bara mereka, loyal dan benci, cinta dan benci mereka berdasarkan kelompok yang baru mereka buat. Guru adalah dari kelompoknya, yang bukan kelompoknya tidak boleh belajar kepada mereka, yang bukan guru, yang bukan dari kelompoknya adalah dianggap salah. Ya, mereka memiliki metode tersendiri, manhaj tersendiri di dalam memahami Islam yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mengedepankan sesuatu yang bukan dikedepankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seperti sebagian organisasi-organisasi dakwah yang berorientasi kepada kekuasaan dan jabatan atau politik dan yang semisalnya. Yang seperti ini ikhwatal iman bukanlah bagian dari Islam sama sekali dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya bintang, ya, terbitnya sebuah bintang. Sebagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya dengan sanad yang hasan dari Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la ghulamun nif'atun ibnu sab'in aw thamanin." Kata Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat Ansar, aku adalah seorang anak muda, ya, usia kurang lebih 7-8 tahun. Ya, aqilu kullama sami'tu. Saya memahami apa yang aku dengar. Idh sami'tu yahudiyan yasrakhu bi'a'la sautihi ala utumin bi Yathrib. Saya mendengar ketika ada seorang Yahudi, dia berteriak ketika di atas bangunan dia, ya, Yahudi itu ketika itu memiliki benteng-benteng yang tinggi di kota Madinah. Waktu itu kota Madinah masih namanya Yathrib, ya. Yahudi di atas benteng mereka ini dia berteriak, ya ma'syara Yahud, ya ma'syara Yahud, yang berteriak, wahai Yahudi, hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lahu wailaka malak. Ketika banyak orang-orang Yahudi itu berkumpul, mereka berkata, ada apa? Qala tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Semalam telah terbit bintang Ahmad yang sebagai isyarat tanda kelahiran beliau. Ya, terbitnya sebuah bintang spesifik yang disebutkan dan ini diketahui oleh bangsa Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu antum pahami bahwa kenapa di kala itu banyak Yahudi di kota Madinah. Ya, kenapa banyak ada orang Yahudi di kota Madinah? Atas dasar apa mereka bertempat di kota Madinah? Mereka bertempat di kota Madinah karena mereka mengetahui akan lahirnya Nabi terakhir yang mereka nanti-nanti, dan mereka tahu tempat lahirnya Nabi itu dan tempat beredarnya Nabi itu adalah di antara Makkah dan Madinah, dan mereka hijrah ke sana, ke tempat itu dengan berharap bahwa lahirnya Nabi tersebut dari keturunan mereka. Ya, mereka meramaikan Madinah dengan tujuan mereka berharap nanti dari mereka. Mereka tidak menduga bahwa bukan dari Bani Israel, tapi akan lahir dari Bani Ismail. Ini sama sekali di luar praduga mereka. Ya, mereka mengira bahwa Nabi itu akan lahir dari keturunan Bani Israel atau secara spesifik dari kalangan Yahudi.
Dan itulah yang seringkali nanti insya Allah kita akan membaca ketika di masa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, kita akan melihat bagaimana Yahudi itu seringkali mengingatkan orang-orang Arab, terutama Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah, di kota Yathrib pada saat itu. Mereka seringkali mengingatkan, kamu nanti akan kami habisi, kalian akan kami bunuh, kalian akan kami basmi. Nanti Nabi terakhir akan lahir, akan muncul di negeri ini. Dan kami akan bersama mereka, bersama dengan Nabi itu, kami akan memperjuangkannya. Kami akan berjihad bersamanya, akan membunuh kalian, melawan kalian, dan yang lain sebagainya. Artinya Yahudi ini selalu menyampaikan akan kenabian Nabi Muhammad SAW, akan muncul Nabi terakhir itu. Dan Yahudi seringkali menyampaikan bahwa kami akan beriman, kami akan setia kepada beliau, dan kami akan berjihad, berjuang bersama beliau, bersama Nabi terakhir ini. Ini ketika mereka belum menyadari bahwa ternyata Nabi itu terlahir bukan dari mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah athar lagi, ya, tentang ciri peristiwa dahsyat yang terjadi, yang banyak sekali disampaikan di dalam buku-buku sirah di hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bahwa Nabi SAW terlahir dengan mengangkat kepalanya ke langit. Ya, ketika beliau terlahir mengangkat kepalanya ke langit. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, namun sanadnya munqati', sanadnya terputus. Ya, menunjukkan bahwa riwayat ini adalah dhaif, riwayat yang lemah. Dari Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW, beliau berkata, "Thumma wada'tuhu fama waqa'a kama yaqa'us sibyan, waqa'a wadi'an yadahu bil ard rafi'an ra'sahu ila sama." Ketika kemudian aku melahirkannya, ketika menyampaikan Aminah binti Wahab menceritakan tentang prosesi melahirkan Rasulullah SAW, ketika aku melahirkannya, dia tidaklah seperti bayi-bayi pada umumnya. Dia meletakkan tangannya ke tanah dengan mengangkat kepalanya ke langit. Ya, ini sanadnya munqati', sanadnya terputus. Artinya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya, dan ini seringkali kita dengar dalam riwayat-riwayat buku-buku sirah yang atau yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, namun riwayat-riwayat yang ramai yang menyampaikan hal ini, dan seringkali mungkin kita mendengar dalam buku-buku sejarah atau dalam cerita-cerita sejarah yang seperti ini, tapi kenyataannya adalah riwayat yang dhaif dan tidak sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi banyak peristiwa-peristiwa yang insya Allah seringkali kita dengar. Ya, seringkali kita dengar, tapi peristiwa-peristiwa itu tidak sahih. Ya, tidak sahih. Tidak pernah terjadi. Namun di dalam buku-buku sirah mungkin yang sering kali kita dengar terjadi peristiwa itu. Yang pertama, bahwa di hari kelahiran Nabi SAW, singgasana Kisra itu bergoncang. Ya, Kisra Persia, singgasananya ini bergetar atau bergoncang. Ini dhaif, ya, tidak sahih. Kemudian juga jatuhnya 14 tempat peribadatan orang-orang, 14 tiang, ya, 14 tiang dari tiang-tiang Kisra. Ya, 14 tiang dari tiang-tiang Kisra ini jatuh di hari kelahiran Nabi SAW. Kemudian padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ya. Kemudian ada sebuah danau yang bernama Sawah, yang danau ini kemudian menyusut airnya. Kemudian juga jatuhnya atau robohnya beberapa bangunan-bangunan peribadatan orang-orang Majusi di sekitar danau ini. Ya, ini disampaikan dalam banyak riwayat. Di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyahnya di jilid yang pertama halaman 44. Namun setelah menyampaikan hal ini, beliau menyampaikan hadza haditsun munkarun gharibun. Ya. Ini hadis ini munkar dan gharib, kata beliau. Juga diriwayatkan Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah di jilid yang pertama halaman 126 sampai 127. Kemudian
muhakkik yang memberikan tahqiq terhadap kitab Dalailun Nubuwah mengatakan, ya, Dr. Abdul Mu'ti Qal'aji, beliau mengatakan wa hadza haditsun laisa bisahih. Riwayat hadis ini tidak sahih. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau setelah menyebutkan riwayat-riwayat lemah ini tentang peristiwa-peristiwa dahsyat di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata wa hadzal kalamu ta'birun ghalatun an fikratin sahihah. Jadi penyampaian ini, cerita-cerita ini adalah penyampaian yang salah dari ide yang benar, ya, dari ide yang benar. Fa inna miladar Rasul sallallahu alaihi wasallam kana haqqan idzanan bi zawalidz zulmi wa indithari ahdihi. Bahwa kelahiran Rasulullah SAW adalah suatu kebenaran sebagai tanda akan mulai sirnanya kezaliman dan habisnya masa kezaliman, wa indikaki ma'alimihi, dan mulai runtuhnya rambu-rambu kezaliman. Falamma ahabban nasu ba'da intilaqihim min quyudil asfi taswira hadhihi al-haqiqah takhayyalu hadhil irhasat. Dan karena manusia setelah mereka lama dibelenggu dengan belenggu-belenggu kezaliman ini, mereka menggambarkan peristiwa-peristiwa dahsyat ini sebagai tambahan. Wa ahdatsu laha riwayatil wahiyah. Mereka tambahkan lagi riwayat-riwayat yang lemah, ya, untuk mendukung akan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahiran beliau yang merupakan akhir dari masa kekelaman yang meliputi muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaniyun an hadza kullihi fa inna nasibahu ad-dakhma min al-waqi'il musyarrifi yuzahiduna fi hadhihi riwayat wa ashbahiha. Sedangkan kedudukan beliau yang sangat mulia, Rasulullah SAW, dan kedudukan beliau yang sangat mulia ini cukup bagi kita dari harus didukung dengan riwayat-riwayat yang lemah seperti ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa kemuliaan Rasulullah SAW tidak perlu ditambah-tambahi lagi dengan riwayat-riwayat yang sama sekali tidak ada pembenarannya. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua peristiwa hebat seperti mimpi yang dilihat oleh ibu Rasulullah SAW yang dengannya menyinari istana-istana yang ada di Busra, yang ada di Syam, dan yang lain sebagainya. Dan semua hal-hal ini, ya, baik yang sahih maupun yang dhaif, ya, yang semuanya diriwayatkan dengan jalur-jalurnya masing-masing, semuanya dipahami oleh para sahabat. Ya, artinya perlu dipahami bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahu akan hal ini, peristiwa-peristiwa hebat di hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan itu tidak membuat salah seorang di antara mereka berlebihan di dalam mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, perlu dipahami bahwa peristiwa-peristiwa ini bukan berarti kemudian tiba-tiba salah seorang sahabat, jika demikian maka kita harus membuat hari itu atau malam itu sebagai malam yang spesifik, malam yang agung, malam yang mulia, yang kemudian kita merayakan malam ini setiap tahunnya dan yang sebagainya dengan perayaan-perayaan tertentu. Para sahabat yang meriwayatkan riwayat-riwayat ini yang sahih misalnya, mereka yang meriwayatkan paling paham dengan makna yang terkandung di dalam riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan. Dan tidak membuat mereka mengada-adakan suatu ibadah tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ahmad Syauqi dalam salah satu bait syairnya, tajalla maulidul hadi wa ammat basyairuhul bawadi wal qisaba وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهاب فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب. Di hari kelahiran pemberi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kabar gembiranya tersebar di lembah-lembah dan di bukit-bukit, dan Aminah bintu Wahab memberikan peran yang baik yang meringankan beban umat manusia. Dia telah melahirkan Nabi Muhammad SAW yang terang benderang, yang bersinar sebagaimana langit melahirkan bintang-bintang.
Kemudian beliau tegak di atas langit rumahnya dengan cahaya yang menyinari gunung-gunung yang ada di Mekah dan yang sekitarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Aminah setelah melahirkan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan hal ini kepada kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, setelah memberikan kabar gembira akan kelahiran Rasulullah SAW. Dan Abdul Muttalib sangat bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas ini beliau lebih tua 2 tahun dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, paman Nabi SAW, namun usianya lebih tua 2 tahun dari Rasulullah SAW. Sosoknya cukup tinggi, beliau sangat ganteng, sangat tampan, Abbas bin Abdul Muttalib, dan suaranya lantang sehingga seringkali disebut dengan khatib, ya, karena beliau suaranya sangat lantang dan beliau memiliki tingkat kesabaran yang sangat dalam. Beliau seorang yang sangat disegani oleh kaumnya di masa jahiliyah, memberi minum dan melayani jamaah haji dan umrah. Seringkali diamanahkan juga kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, yang mendampingi Rasulullah SAW ketika peristiwa Bai'atul Aqabah, ya. Padahal ketika itu Abbas belum masuk Islam. Ya, beliau hanya mendampingi Nabi karena satu kabilah, satu suku dari Bani Hashim. Dan beliau masuk Islam pada masa sebelum Fathu Makkah. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 32 Hijriyah. Radhiyallahu anhu arda. Abbas bin Abdul Muttalib ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu fanahnu fi dzalika ad-dhiya'i wa fi an-nuri was-subulir rasyadi nakhtariqu. Engkau wahai Muhammad, ketika engkau terlahir, bumi ini bersinar dengan cahayamu yang bersinar ke segala penjuru, dan kami di belakang cahaya itu mengikuti jejak-jejak jalan kebenaran dan mengikuti jejaknya. Ini menunjukkan bagaimana Al-Abbas bin Abdul Muttalib mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di antara sahabat dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengenai dikhitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yang peristiwa dikhitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang sahih adalah bahwa kakek beliau, kakek Rasulullah SAW lah yang mengkhitan Rasulullah SAW pada hari ke-7 setelah kelahiran Nabi SAW. Sebagaimana hal itu adalah kebiasaan bangsa Arab. Ya, tentang hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Isti'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Inna Abdul Muttalib khatana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi wa ja'ala lahu ma'dabah. Ya, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Isti'ab, ya, di jilid yang pertama halaman 151 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Abdul Muttalib mengkhitan Rasulullah SAW pada hari yang ke-7 dan kemudian beliau mengadakan acara. Ya, setelah mengkhitan beliau mengadakan acara, mengundang-undang manusia, mengundang-undang tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Kamaluddin Ibnul Adim, ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di jilid yang pertama halaman 81, juga Ibnu Abdul Bar, ya, dalam kitab Al-Isti'ab ini menguatkan pendapat ini, ya, menegaskan bahwa Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 oleh Abdul Muttalib, dan inilah kebiasaan bangsa Arab. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, semuanya adalah riwayat yang lemah. Ya, semua riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW terlahir sudah dikhitan adalah riwayat yang lemah. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Ya, diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaanku dari Tuhanku bahwa aku terlahir sudah dikhitan dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah
juga dalam kitab Hilyatul Auliya. Namun riwayat ini dhaif, ya, dijelaskan oleh para ulama kelemahannya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah di hadis nomor 6270. Juga riwayat yang lainnya yang lemah, yaitu yang diriwayat oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya dengan sanad yang lemah juga dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, bahwa Al-Abbas berkata, wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan sudah dikhitan dan sudah dipotong tali pusarnya, ya, tali pusarnya atau ari-arinya. Fa'ajaba dzalika Abdul Muttalib wa hadhiya indahu, dan Abdul Muttalib terkagum-kagum akan hal ini dan memiliki kedudukan tertentu di dalam hatinya. Dan beliau berkata, la yakunanna libni hadza sya'nun, bahwa anakku ini akan memiliki kedudukan khusus, yang akan dimuliakan. Ya, namun riwayat ini juga dhaif, riwayat ini lemah. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra di jilid yang pertama halaman 48. Namun dijelaskan oleh para ulama akan kedhaifan riwayat ini, di antaranya dalam silsilah ad-dhaifah hadis nomor 6270. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan riwayat ini, beliau berkata, kata Ibnu Katsir, wa hadzal hadits fi sihhatihi nadharun. Hadis ini tidak benar akan kesahihannya. Wa qad idda'a ba'dhum sihhatahu lima warada lahu min at-turuq hatta za'ama ba'dhum annahu mutawatir wa hiya kulluhu wa fi hadza kullihi nadharun. Ya, dan beliau menegaskan sebagian orang beranggapan bahwa riwayat ini sahih karena diriwayatkan dari beberapa jalur yang lain, sehingga sebagian mereka beranggapan bahwa hadis ini mutawatir, padahal di dalam anggapan ini juga tidak benar, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah di jilid yang pertama halaman 668. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau menyampaikan, wa yuqalu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan masrura. Ada yang mengatakan bahwa Nabi terlahir sudah terkhitan dan sudah dipotong tali pusarnya. Wa ruwiya fi dzalika haditsun la yasih. Diriwayatkan tentang hal ini dalam sebuah hadis yang tidak sahih. Wa dzakarahu Abul Farad Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Ibnul Jauzi meriwayatkan di dalam kitab Al-Mawdu'at kumpulan hadis-hadis palsu. Wa laisa fihi haditsun tsabit, dan di dalam hal ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Wa laisa hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bukan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna minan nasi yuladu makhtunan, karena di antara manusia ada yang terlahir juga dalam keadaan sudah dikhitan, ya, dan itu tidak menunjukkan sebagai sebuah kemuliaan dan keutamaan. Siapa di antaranya? Ya, di antara orang yang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan adalah Ibnu Sayyad, ya, sebagaimana telah pernah Anda sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, ya, dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan waladathu ummuhu masruran makhtunan, bahwa Ibnu Sayyad ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan sudah dihitan dan sudah terpotong tali pusarnya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannafnya, ya, dengan sanad yang sahih dari Urwah Ibnu Zubair dengan perkataan yang sama, wulida Ibnu Sayyadin a'war muhtatana, bahwa Ibnu Sayyad terlahir dalam keadaan buta sebelah matanya dan kemudian sudah dikhitan. Ibnu Sayyad ini adalah sosok yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sosok dan tampilannya 100% mirip Dajjal. Ya, 100% mirip Dajjal, laknatullah alaih. Sehingga banyak para sahabat yang terkecoh terhadap sosok Ibnu Sayyad ini. Sehingga ada sebagian orang, di antaranya Umar bin Khattab, sampai meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Ibnu Sayyad. Namun Nabi SAW melarangnya. Dan Nabi SAW berkata, jika benar dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup untuk membunuhnya. In yadharu fikum fa'an hajijuhu. Ketika aku hidup dan dia adalah Dajjal, aku yang akan melawannya, kata Nabi SAW. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang pertama halaman 80, permasalahan ini telah dibahas oleh dua orang mulia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah.
salah seorang di antara dua orang ini menulis sebuah tulisan yang menulis bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Dan menyebutkan hadis-hadis yang kata beliau wa ajlaba fihi minal ahadits allati la khitama laha wa la zimam. Hadis-hadis yang tidak bisa dipegang kata beliau, artinya dhaif. Wa huwa Kamaluddin Ibnu Talha. Yang pertama adalah yang menulis ini adalah Kamaluddin Ibnu Talha, yang mengumpulkan hadis-hadis bahwa Nabi SAW terlahir sudah dikhitan. Fanaqadahu alaihi Kamaluddin Ibnul Adim. Kemudian dibantah oleh Kamaluddin Ibnul Adim. Wabayyana fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khutina ala adatil Arab. Kemudian Kamaluddin Ibnul Adim di dalam buku bantahannya ini menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bahwa dikhitannya beliau seperti kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan beliau dikhitannya beliau seperti kebiasaan orang Arab. Artinya bukan dalam kondisi sudah dikhitan tapi dikhitan oleh kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umumu hadhihi sunnati lil Arab qatibatan mughniyan an naqlin muayyanin fiha. Dan kebiasaan bangsa Arab secara umum ini lebih dari cukup dari penukilan secara spesifik tentang hal ini. Ya, maksudnya adalah karena tidak adanya riwayat-riwayat yang sahih yang menegaskan bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ini yang pertama. Kemudian juga riwayat yang sahih yang sebagaimana disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab tadi yang telah dikutipkan di awal, yang menyebutkan bahwa kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, yang mengkhitan Rasulullah SAW di hari yang ketujuh, ini menunjukkan bukti bahwa itulah yang terjadi, bukan sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW terlahir sudah dikhitan. Wa amma maqalahu al-Hakim fil Mustadrak. Namun Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya beliau berkata ketika menyebutkan riwayat-riwayat setelah sudah dikhitannya Nabi, beliau berkata waqad tawataratil akhbaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan masrura. Telah banyak riwayat ya berita-berita ini secara mutawatir yang menyebutkan bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan dan sudah terpotong tali pusarnya. Ya. Ini sebagaimana Al-Hakim sebutkan dalam Mustadrak di jilid yang ketiga halaman 458. Namun perlu dipahami Imam Az-Zahabi yang mengoreksi dan meneliti riwayat-riwayat di dalam kitab Mustadrak ini, beliau berkata ya di dalam ketika memberikan talkhis terhadap Mustadrak, Imam Az-Zahabi berkata la a'lamu sihhata dzalika fa kaifa yakunu mutawatiran. Sahihnya saja saya tidak mengetahuinya. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah riwayat yang mutawatir? Sahih saja tidak, bagaimana mutawatir? Karena mutawatir itu derajat kesahihan yang paling tinggi dalam sebuah hadis. Ya, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika hari ketujuh Nabi SAW dilahirkan, setelah 7 hari dilahirkan, dikhitan oleh Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Kemudian Abdul Muttalib membuat akikah, acara akikah dengan menyembelih seekor domba, ya, dan membuat acara, ya, membuat acara, dan dia memberinya nama dengan nama Muhammad, ya, diberi nama dengan nama Muhammad. Sedangkan nama ini bukanlah nama yang biasa. Menggunakan nama Nabi Muhammad SAW bukanlah nama yang biasa. Sehingga setiap orang Quraisy yang mendengar Abdul Muttalib memberi nama dengan nama Muhammad, mereka bertanya, ya Abdul Muttalib lima raghibta bihi an asma'i ahli baitih. Kenapa tidak menggunakan nama yang biasa dipakai oleh nenek moyangnya? Kenapa menyebut nama Muhammad? Fa'ajabahum aradtu an yahmaduhu Allah Ta'ala minas sama'i wa khalquhu fil ard. Saya berharap agar anak ini nanti dipuji oleh Allah yang di langit dan dipuji oleh manusia di bumi. Ya, ini disebut oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah di jilid yang pertama halaman 113. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhul Unf, penamaan Muhammad ini adalah karena Abdul Muttalib sekali waktu melakukan safar ke negeri Syam dengan 3 orang temannya untuk melakukan sebuah perjalanan dagang ya ke negeri Syam sebagaimana dijelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu kebiasaan perjalanan ke musim dingin dan musim panas. Ketika mereka di negeri Syam, mereka bertemu dengan seorang pendeta. Dan pendeta ini bertanya, dari mana kalian berasal? Mereka mengatakan, kami dari kota Mekkah. Kemudian pendeta itu berkata bahwa di negerimu nanti akan lahir seorang nabi. Ya. Maka kemudian mereka bertanya, siapa namanya?
Nabi itu nanti akan ada namanya, tidak disebutkan dia namanya Muhammad, ismuhu Muhammad. Sedangkan nama Muhammad bukanlah nama yang populer, yang dominan di kalangan bangsa Arab pada saat itu, terutama Quraisy. Maka empat orang ini, Abdul Muthalib dan 3 sahabatnya ini, ketika mereka pulang, mereka berkomitmen nanti jika ada salah seorang dari keluarga mereka yang memiliki anak, akan diberi nama dengan nama Muhammad. Abdul Muthalib sudah tua, kemudian ketika dia memiliki cucu dari anaknya yang bernama Abdullah, maka cucu ini diberi nama dengan nama Muhammad. Adapun yang tersisa dari 3 sahabatnya, sahabat Abdul Muthalib, yaitu Sufyan bin Mujasyi', dia juga memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kemudian yang lain, Uhaihatu ibnul Jallah, juga memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kemudian Himran bin Rabi'ah juga memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Ya, mereka orang-orang inilah yang termasuk orang-orang pertama dari bangsa Arab yang memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suhaili dalam Ar-Rawdhul Unuf. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa ini bukanlah pembatasan secara spesifik. Karena kata beliau, saya telah mengumpulkan nama-nama Muhammad yang terlahir di masa itu, ya, dalam sebuah risalah khusus, risalah tertentu, dan ternyata kurang lebih ada 20 nama. Dengan pengulangan dan dengan beberapa riwayat yang mungkin lemah, maka mungkin bisa diringkas ada 15 nama yang semuanya diberi nama dengan nama Muhammad. Dan subhanallah ikhwatal iman, antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 15 nama yang semuanya terlahir di masa yang kurang lebih tidak berjauhan ini, tidak ada satupun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim sebagai seorang nabi. Subhanallah. Ya, padahal di antara motivasi ketidakberimanan kepada Rasulullah SAW adalah karena hasad, karena iri dan dengki. Karena kenapa di antara di sana ada Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muttalib, di sini di kami tidak memiliki nama Muhammad atau seorang nabi yang mengaku nabi juga. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuat tidak ada nama Muhammad lain yang mengklaim kenabian, hanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hassan bin Thabit radhiyallahu an menyampaikan di dalam salah satu bait syairnya, agharru alaihi lin-nubuwwati khatamun minallahi mashhudun yaluhu wa yashhadu wa dhamma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu فذو العرش محمود وهذا محمد ونبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الحق ربي خالقي وبذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. Ya, seorang nabi yang penuh dengan kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menutup kenabian, dan dia disaksikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi akan kenabiannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menggabungkan nama nabi ini dengan namanya, yang di dalam azan yang 5 waktu selalu ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk nama bayi ini, nama nabi ini, sebagian dari namanya agar nabi ini selalu dimuliakan. Allah yang memiliki arsy adalah yang maha terpuji. Demikian pula nabi ini namanya Muhammad yang artinya juga terpuji. Seorang nabi yang telah datang di masa keputusasaan dan kekosongan kenabian dan kerasulan, ketika banyak berhala disembah di muka bumi. Dia datang dengan membawa cahaya yang terang benderang dan memberi petunjuk.
yang menyinari sebagaimana pedang yang menyinarkan kilatan pedangnya. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan peringatan kepada kita dari api neraka dan memberikan kabar gembira bagi kita dengan surga dan mengajarkan kepada kita Islam, dan hanya kepada Allah lah kita memuji. Engkau, ya Allah, Engkau adalah Tuhan seluruh makhluk. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku. Dan bidzalika ma ammartu fin nasi asyhadu. Selama aku hidup, aku bersaksi akan hal ini di hadapan seluruh umat manusia. Maha tinggi Engkau, wahai Tuhan seluruh umat manusia, dari ucapan orang yang mengatakan, yang berdoa kepada selain Engkau sebagai Tuhan, dan Engkau maha tinggi dan maha terpuji. Segala makhluk adalah milik-Mu, segala nikmat adalah dari-Mu, segala ketetapan adalah ketetapan-Mu. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon petunjuk, dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini adalah di antara bait-bait syair Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, yang pertama kali menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu beliau, Aminah. Yang menyusui beliau tidak terlalu lama, kurang lebih 3 hari. Ada yang mengatakan 7 atau bahkan 9 hari. Dan setelah itu baru beliau SAW disusuin oleh Thuwaibah. Ya, disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Ya, Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dan para ulama berselisih tentang apakah Thuwaibah ini pernah masuk Islam atau tidak. Ya, masuk Islam atau tidak. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Sifatus Safwa beliau mengatakan wala na'lamu ahadan dzakara annaha aslamat. Kami tidak pernah mengetahui seorang pun ulama atau riwayat yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam. Thuwaibah ketika itu melahirkan seorang anak yang bernama Masruh. Sama juga status Masruh ini, ya, tidak ada satu riwayat tentang Thuwaibah atau Masruh ini apakah dia nantinya masuk Islam atau tidak. Ya, Thuwaibah menyusui Rasulullah SAW beberapa hari sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Ya, yang Halimah ini sebelum menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun sebelumnya dia menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, siapa Hamzah? Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Ammarah radhiyallahu an, paman Rasulullah SAW. Artinya beliau Hamzah ini di samping paman Nabi juga adalah saudara susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua-duanya Rasulullah SAW dan juga Hamzah juga pernah disusui oleh Thuwaibah, ya, budaknya Abu Lahab. Ya, Hamzah ini dilahirkan 2 tahun sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan 4 tahun sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam di tahun kedua kenabian Rasulullah SAW. Ya, setelah 2 tahun Nabi SAW memeluk agama mendakwahkan Islam, baru Hamzah masuk Islam dan kemudian menjadi pembela agama Rasulullah SAW. Hijrah bersama Nabi SAW, artinya mengikuti Nabi SAW. Beliau ikut perang Badar dan beliau radhiyallahu an terbunuh nantinya pada peristiwa perang Uhud oleh Wahsy bin Harb pada bulan Syawal tahun ketiga setelah hijrah, dan beliau dimakamkan dalam satu lahat, satu liang kubur yang sama dengan Abdullah ibnu Jahsh radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Hamzah disusuin oleh Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah nantinya setelah menyusui Nabi SAW di tahun berikutnya, ya, beliau yang menyusui Abu Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Abu Salamah, ya, Abdullah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, seorang pemimpin yang sangat disegani, seorang yang saleh, ahli ibadah, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, setelah 10 orang yang pertama masuk Islam, dia orang yang ke-11. Artinya dia Abu Salamah ini, dan Rasulullah SAW
ya, adalah saudara susu. Abu Salamah adalah sepupu Nabi dari bibinya Rasulullah SAW. Jadi ada saudara ayah Rasulullah SAW, ya ammati dalam bahasa Arab. Jadi saudara bibinya saudara dari ayah Rasulullah SAW. Jadi bibinya Nabi yang bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Ya, Barrah ini saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah ibunya Abu Salamah radhiyallahu an. Dan Abu Salamah ini ikut perang Badar, ikut perang Uhud, dan meninggal setelah perang Uhud, kurang lebih 1 bulan setelah perang Uhud, pada bulan Jumadil Akhir tahun keempat Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Artinya di sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW, Hamzah dan Abu Salamah adalah saudara susu. Dalam Sahih Bukhari dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan terdapat sebuah riwayat bahwa Ummu Habibah bertanya kepada Nabi, "Inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Ya Rasulullah SAW, saya dengar berita katanya engkau ingin menikahi putri Abu Salamah. Ingat Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Ya. Nah ini ada beredar cerita katanya Nabi ingin menikahi putri dari Ummu Salamah, putri dari Abu Salamah. Nabi SAW bertanya kepada Ummu Habibah, istri beliau ini, binta Ummi Salamah, putri dari Ummu Salamah. Maka dijawab oleh Ummu Habibah, ya benar Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau annaha lam takun rabibati fi hijri, mahallat li." Kata Nabi SAW, bagaimana aku menikahinya, sedangkan dia adalah anak asuhku, anak ibunya aku nikahi. Ya, rabibah itu artinya anak yang dibawa oleh seorang janda ketika menikah dengan seseorang. Karena dia adalah anak asuh yang dibawa oleh Ummu Habibah yang aku yang memeliharanya. Di samping itu, walaupun dia bukan anak asuhku, bukan anak tiri, ya, mahallat li, ya, bukan anak bawaan dari ibunya ini, bahwa dia tidak halal bagiku. Kenapa? Li'annaha innaha li'ibnati akhi minar radha'ah. Karena dia itu adalah putra dari saudara susuku, kata Nabi SAW. Putra dari saudara susuku. Ardha'atni wa Aba Salamata Thuwaibah fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Kata Nabi SAW, saya dan Abu Salamah disusuin oleh Thuwaibah. Jangan pernah kalian menawarkan putri-putri dan saudari-saudari kalian kepadaku, kata Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah. Juga Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tatazawwaj ibnata Hamzah?" Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi putrinya Hamzah? Ya, Hamzah memiliki seorang putri. Nabi SAW mengatakan, "Innaha la tahillu li." Tidak halal bagiku untuk menikahi putrinya Hamzah. Ya, walaupun Hamzah ini adalah paman Nabi SAW, artinya putrinya, jika bukan karena hubungan yang lain, bukan karena hubungan susu, maka halal. Nabi SAW mengatakan, "Innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Karena apa? Karena putrinya Hamzah adalah anak dari saudara susuku. Wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Dan saudara susu ini haram sebagaimana haramnya nasab, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa saudara susu itu ketika seseorang bersaudara susukan dengan seseorang yang lain, maka haramlah hubungan di antara keduanya. Artinya tidak boleh menikah. Ini maksud haram, artinya tidak boleh menikah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, pada saat itu mereka yang tinggal di kota, ya, mereka tinggal di kota yang kota ini kota dagang yang cukup besar, ya, artinya cukup ramai, yang didatangi oleh banyak bangsa, ya, kota Mekah. Maka Abdul Muttalib mencari siapa yang layak untuk menyusui Nabi SAW dari keluarga-keluarga Badui, ya, keluarga-keluarga Badui yang mereka memiliki dialek bahasa Arab yang masih cukup fasih, ya, memiliki dialek bahasa Arab yang cukup fasih, karena bangsa-bangsa Badui ini juga mencari anak-anak yang mereka susui, ya, sebagaimana As-Suhaili, Al-Imam As-Suhaili menyebutkan di antara hikmah kenapa bangsa Arab dahulu menyusukan bayi-bayi mereka ke bangsa Badui. Yang pertama adalah agar bayi itu hidup di lingkungan Badui yang mereka memiliki kefasihan yang paling fasih,
di dalam berbahasa Arab. Ya, secara lisan mereka lebih fasih. Dan hikmah yang kedua adalah agar mereka memiliki fisik yang lebih kuat. Ya, karena mereka tinggal di perbukitan, pegunungan, yang mereka ini terlatih secara fisiknya, beda dengan ketika di kota yang tinggal di gang-gang yang sempit, di jalan-jalan yang terbatas, maka gerak fisiknya pun sangat terbatas. Tapi ketika mereka tinggal di kampung, di daerah, maka mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kampung, berjalan, berlari, hidup di perkebunan, dan yang semisalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ikhshawshinu, wakhshawshibu, wakhlauliqu, watama'dadu, ka'annakum ma'ad, wa iyyakum wa tana'um. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa didiklah anak-anakmu seperti orang-orang di kampung, yaitu memiliki kebiasaan yang hidup keras, ya, tidak terlalu hidup enak, ya, hidup yang belajar untuk susah, belajar untuk untuk berpakaian yang sederhana, makan yang sederhana, gaya hidup yang sederhana, ya. Janganlah kamu mendidik anak-anakmu dengan segala fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Ya, ini yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disebut oleh Al-Tahawi. Juga di antara hikmahnya adalah bahwa anak itu lebih jernih fisiknya dan pikirannya, ya, lebih jernih fisik dan pikirannya. Sebagaimana juga Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali beliau berkata, di antara hikmah kenapa anak-anak pada masa itu lebih dididik di perkampungan kaum Badui, beliau mengatakan wa tansyiatul auladi fil badiyati liyamrahu fi kanafit tabi'ah, ya, mendidik mereka di perkampungan Badui ini agar mereka hidup secara alami, secara natural, wa yastamti'u bi jawwiha talqi wa syu'a'ihal mursal, sehingga mereka menikmati hawanya yang jernih, yang bersih ini, dan mataharinya yang terbebas, ya, sinarnya yang menyinari dengan bebas, beda dengan di perkotaan. Adna ila tazkiyatil fitrah, yang lebih bersih kepada pembersihan fitrah, wa in'amil a'dha'i wal masyair, dan untuk menumbuhkan organ-organ tubuh dan jiwa seseorang, wa itlaqil afkari wal awatif, juga memberikan kecerahan di dalam pikiran dan perasaan seseorang. Kemudian beliau mengatakan wa katsirun min ulama'it tarbiyati yawaddu law takunu tabi'atu fil ma'had al-awwali lit-tifli hatta tattasiqa madarikuhu ma'a haqa'iqil kaun alladhi wujida fihi. Dan banyak para ilmuwan, para pakar-pakar pendidikan berangan-angan bagaimana jika fase awal pendidikan bagi anak itu adalah mereka tinggal di tempat-tempat yang alami, yang natural, yang jernih, yang mereka ini bisa memahami hakikat dunia ini, ya, dan apa yang terjadi di sana dengan sebaik-baiknya. Ahmad Syauqi rahimahullah beliau menyampaikan dalam salah satu bait syairnya, ya afsahan natiqin ad-dada qatibatan hadithuka syahdu 'inda dha'iqil fahimi hullita min utlin jidal bayanu bihi fi kulli muntashirin fi husni muntazimi bikulli qawlin karimin anta qailuhu tuhyil quluba wa tuhyi mayyital himami. Wahai orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad, ucapanmu sebagai bukti bahwa bagi orang yang memiliki perasaan dan pemahaman, engkau dihiasi dengan kalimat-kalimat yang indah dan penjelasan yang semuanya sabda-sabdamu disampaikan secara teratur. Dengan kalimat-kalimat yang sempurna engkau lah yang mengucapkannya, yang dengan kalimat-kalimat itu engkau menghidupkan hati-hati dan menghidupkan jiwa, pemahaman-pemahaman yang mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui di masa Halimatus Sa'diyah. Adapun kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui dan seterusnya, insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya.
tentang bagaimana cerita Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan apa yang didapatnya, ya, keberkahan dari masa menyusui Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Bani Sa'ad ini, ya, ini. Dan para ulama, ya, para ilmuwan juga menyampaikan banyak sekali pembahasan tentang hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di suku Badui ini, diantaranya adalah untuk mengekarkan dan mengokohkan bahasa Arab, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari bahasa Arab yang fasih, yang fushah, ya. Karena ketika seorang anak hidup di badiah, di kampung yang mereka murni berbahasa Arab seperti ini, maka akan memudahkan mereka untuk menjaga bahasa Arab ini. Dan ini juga pelajaran tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis-hadis Nabi SAW, sehingga para ulama terdahulu mengajarkan, memerintahkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab, sebagaimana Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, amma ba'd fatamahamu fis sunnah fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Pelajarilah sunnah, pelajarilah bahasa Arab, dan pahamilah Al-Quran yang berbahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, kemudian juga beliau mengatakan, ta'allamul lahan wal faraid fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab ini dan ilmu faraid, ilmu tentang waris, karena itu bagian dari agamamu. Juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama, maka memahaminya adalah suatu kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wajib wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah itu belajarnya, memahaminya adalah wajib, dan tidak akan mungkin dipahami kecuali dengan berbahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak bisa diraih kecuali dengan sesuatu yang wajib yang lain, kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib hukumnya. Juga Imam As-Suyuti ketika beliau menyebutkan tentang Al-Quranul Karim, beliau mengatakan, faman arada tafahhumahu famin jihati lisanil arabi yufhamu wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Barang siapa yang berusaha untuk memahaminya, maka harus memahami dengan berbahasa Arab, dia memahaminya. Karena tidak akan mungkin seseorang menjangkau pemahaman terhadap Al-Quran kecuali dengan jalur ini, itu dengan berbahasa Arab. Kata beliau juga, Asy-Syatibi rahimahullah, beliau juga berkata, asy-syari'atu arabiyyah. Syariat ini disampaikan dengan bahasa Arab. Fa idza kanat arabiyyatan fala yafhamuha haqqal fahmi illa man fahima al-lughatal arabiyyata haqqal fahm. Maka jika dia berbahasa Arab, maka tidak akan mungkin dipahami kecuali dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Ya, dengan pemahaman yang benar. Li'annahuma sayyani fin namati ma ada wujuhul i'jaz. Maka kita melihat dari sini, ikhwatal iman, bagaimana upaya musuh-musuh Islam di dalam menghilangkan dan menjauhkan umat ini dari bahasa Arab. Ya, jangankan bahasa yang sudah menjadi bagian dari lisan. Antum melihat bagaimana di negara-negara Arab, bisa dibayangkan. Jika seluruh negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arab ini menggunakan bahasa Arab yang fusha, hanya dengan belajar satu bahasa saja, bahasa Arab, antum berbicara di Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Iran, misalnya, Lebanon, Suria, Yordan, ya, Yaman, ya, dan yang lain sebagainya. Ketika mereka ini sudah terbiasa dengan bahasa Arab, Mesir, Aljazair, Sudan, ya, dan banyak, dengan berapa puluhan negara. Hanya dengan satu lisan saja, antum bisa keliling ke seluruh negara itu dengan modal satu lisan ini, satu bahasa Arab. Ya, dan negara-negara itu berbahasa Arab karena Islam, bukan karena faktor yang lainnya, karena Islam. Ketika Islam sampai ke negara mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Ali bin Abu Thalib mengajarkan bagaimana beliau mengajari budak-budaknya, ya, dengan berbahasa Arab, agar mereka berbahasa Arab yang fusha, agar mereka paham Al-Quran, paham sunnah Nabi SAW.
Namun musuh-musuh Islam berusaha menjauhkan bahasa Arab. Sehingga upaya misalnya seperti orang-orang Syiah di Iran. Ya, orang-orang Syiah di Iran mulai mereka ini memusuhi bahasa Arab dan mereka menjadikan dasar bahasa mereka bahasa Persia. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga di negara-negara yang lainnya, ya, mereka mencampurkan bahasa Arab fasihnya dengan bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa dialek lokal yang tidak dipahami kecuali orang yang tinggal di daerah itu saja. Dan ini merusak bahasa Arab. Merusak bahasa Arab, merusak pemahaman terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum melihat dialeknya orang-orang Saudi beda dengan dialeknya orang-orang Yaman, beda dengan dialeknya orang-orang Kuwait, beda dengan dialeknya orang Aljazair, Libanon, dan yang lain sebagainya. Dan dialek-dialek lokal ini merusak bahasa Arab dan di antara sebab terjadinya kerusakan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dan kerusakan suatu bangsa, suatu masyarakat. Tidaklah masuknya kesyirikan, bid'ah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang di antara sebabnya adalah karena jahilnya berbahasa Arab. Ya, kejahilan terhadap bahasa Arab ini di antara upaya musuh-musuh Islam untuk merusak penganutnya dari salah satu dari tiga hal. Mereka berusaha mengkaburkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kemudian kedua kepada Ka'bah, ya, Makkah dan Ka'bah. Kemudian yang ketiga adalah dalam bahasa Arab. Tiga upaya ini yang mereka ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk mengkaburkan kita dari Al-Quranul Karim, dari Ka'bah kiblat kita, kemudian dari bahasa Arab. Maka antum melihat di dalam bahasa Indonesia saja berapa banyak yang asal katanya adalah dari bahasa Arab, ya. Namun kemudian digantikan, ya, digantikan supaya tidak menggunakan istilah-istilah yang kearab-arapan. Karena dikiranya kalau kearab-arapan itu artinya kecenderungan kepada bangsa Arab, fanatisme kesukuan tertentu. Tidak ada, ikhwatal iman. Ini bukan fanatisme kepada suku tertentu, ini Al-Quran. Kita sholat, kita azan, semuanya bermunajat kepada Allah dengan berbahasa Arab. Bukan karena fanatisme terhadap suatu golongan tertentu atau suatu suku-suku tertentu, tapi ini adalah karena pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap bahasa yang Allah gunakan untuk kitab sucinya terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka antum melihat bagaimana saat ini misalnya sebagian keturunan Arab, ya, sebagian keturunan Arab di Indonesia juga termasuk misalnya, banyak di antara kita sudah tidak bisa berbahasa Arab, ya. Dan juga termasuk keturunan Arab, apalagi yang tinggal di negeri-negeri kafir, di Amerika, di Inggris, di Brazil. Mereka pemuda-pemuda, pemudi-pemudi keturunan Arab, tapi mereka sudah tidak lagi bisa bahasa Arab. Tapi mereka berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa nenek moyang mereka, dengan sangat fasihnya, dan maka tidak heran jika tidak sedikit dari mereka yang kemudian akhirnya pun mereka murtad, keluar dari dinul Islam. Wal'iyadzubillah. Maka dari sini ikhwatal iman, pentingnya kita memahami bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab dan mengetahui bahwa bahasa Arab ini adalah bagian dari dinul Islam. Bagaimana seseorang bisa paham Quran? Bagaimana dia bisa menikmati sholatnya? Bagaimana dia bisa tergetar hatinya karena memahami kalimat-kalimat tasbih dan takbir dan tahmid yang semuanya disampaikan dengan bahasa Arab yang mulia. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, mubtada khabar yang di dalam susunan nahunya, dan itu menunjukkan kalimat yang sempurna akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, zatnya, kekuasaannya, keagungannya, dan yang lain sebagainya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang besar yang bisa kita raih ketika kita bisa berbahasa Arab dengan fasih, dengan benar. Karena semua ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu sunnah, ilmu-ilmu yang banyak sekali kita ingin pahami dari Al-Quran dan Sunnah dari Islam ini, tidak akan benar pemahamannya kecuali dengan berbahasa Arab. Dan terakhir, sebelum kita buka sesi soal jawab, saya seringkali membaca buku terjemahan. Ya, kadang-kadang ketika tidak mendapatkan edisi Arab dari satu buku tertentu, Ana mencoba mencari terjemahannya. Dan Ana pernah, dan bukan sekali, dua kali, membaca terjemahan satu buku tertentu, bukan pemahaman yang Anda dapatkan, tambah bingung dan tambah bingung, ya.
Karena tidak mengerti apa yang disampaikan oleh buku tersebut dari terjemahan ini. Namun kemudian ketika mendapatkan edisi asli dari buku itu, entah mungkin bisa jadi dengan download edisi PDF-nya dari online, dari internet misalnya, setelah memahami membaca edisi Arabnya, subhanallah, ternyata sebegitu mudah, sebegitu gampangnya, ya. Apa yang disampaikan oleh penulis. Bisa jadi penerjemah-penerjemah yang banyak ini mereka hanya menerjemahkan secara harfiah, tapi tidak menyampaikan apa yang dia pahami, ya, dari apa yang disampaikan oleh penulis, kemudian disampaikan kepada kita, tapi dengan hanya memahami secara harfiah dari kata demi kata yang dirangkai, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dengan mungkin pemahaman yang rendah terhadap bahasa Arab, maka dia sampaikan itu begitu saja, malah membuat banyak pembaca buku-buku terjemahan ini setelah membaca buku-buku tersebut bukan mengerti tapi tambah bingung. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti insya Allah secara mendalam tentang peristiwa Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi SAW, bagaimana prosesnya, ya, apa yang dia ceritakan, pengalaman apa yang dia alami ketika menyusui Nabi SAW, keberkahan-keberkahan, kemuliaan-kemuliaan, dan kemudian bagaimana Nabi SAW mengalami dibelah dadanya untuk pertama kali di sana, ya, sampai membuat Halimah ketakutan dan memulangkan Nabi SAW kepada ibunya, dan secara detail insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala ada wa a'lam bishawab. Saya Ustaz, ini ada pertanyaannya. Masya Allah, ini sangat panjang sekali Ustaz ya, sangat menarik sekali, semakin penasaran. Insya Allah. Jadi kita kembali lagi ke sesi kita kembali ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan terkait dengan kelahiran ya, namun bukan kelahiran Nabi ini. Pertanyaannya, izin bertanya, mengapa hari kelahiran manusia atau ulang tahun tidak boleh dirayakan di dalam Islam? Dan saya lihat masih banyak orang Islam yang merayakan ulang tahun seperti tiup lilin. Bagaimana solusinya kalau menemukan hal semacam ini? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mengapa ulang tahun tidak boleh dirayakan? Pertanyaannya sederhana. Kenapa ulang tahun dirayakan? Kenapa hari lahir seseorang dirayakan? Kita tahu, ya, hakikat hidup ini adalah kita menghabiskan paket usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Antum, ana, kita semuanya terlahir dengan jatah waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi masing-masing kita. Ada 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah paket yang Allah jatahkan bagi masing-masing kita ini. Nah, ketika usia kita masih utuh di hari 0 hari atau hari 1, hari pertama, ya, terus kemudian berjalan waktu hari setahun. Yang terjadi di paket usia yang telah Allah jatahkan untuk kita adalah berkurang setahun. Hari di tahun kedua, paket ini berkurang 2 tahun. Di tahun ketiga, paket ini berkurang 3 tahun. Di tahun keempat, berkurang 4 tahun. Terus demikian. Ini hakikat umur yang ada pada diri kita masing-masing. Semakin hari, kita semakin menghabiskan paket itu. Artinya waktu yang kita miliki semakin sempit, semakin sedikit. Kemudian apa yang kita rayakan? Apakah sepantasnya kita bersuka cita, bersenang-senang? Atau kita ketakutan dan menangis? Ya Allah, berkurang usiaku. Ya Allah, aku semakin dekat dengan ajalku. Aku ini semakin dekat dengan kuburku. Semakin dekat dengan masa datangnya malaikat maut untuk menjemput diriku. Ini yang nyata, hakikat yang sebenarnya. Apa yang harus disukacitai, dirayakan pada hari kelahiran kita? Sama sekali tidak ada. Ya, maka adalah sebuah kebodohan merayakan kekurangan. Kecuali kalau ulang tahun itu umur kita ditambah jatahnya. Kenyataannya tidak ada seperti itu. Ya, kita sedang merayakan sesuatu yang sedang berkurang dan menuju ke habisannya, ke penghabisannya, ke akhir. Jadi pertanyaannya bukan kenapa tidak boleh, kenapa dirayakan? Apa yang menjadi alasan dalih untuk merayakan hari
kelahiran seseorang. Tidak ada. Malah dia harus takut akan kejadian hari tersebut. Dan lebih lagi maka kita melihat ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang mereka ini merayakan hal-hal yang sifatnya semu, yang tidak layak, tidak logik, tidak masuk akal. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sampai andai kata nanti mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikuti mereka masuk ke dalam lubang biawak itu. Artinya, walaupun mereka melakukan tindakan yang bodoh, yang naif sekalipun, kalian akan mencontoh mereka. Seperti merayakan ulang tahun dengan tepuk tangan, dengan tari-tari, dengan nyanyi-nyanyi, dengan meniup lilin lagi, ya. Lilin itu sejumlah umur. Jadi misalnya ada lagi nenek-nenek usia 80 tahun dengan 80 lilinnya, ya. Nenek-nenek 80 tahun meniup 80 lilin. Maka insya Allah jika dia mampu meniup 80 lilin itu tiupan terakhir plus rohnya yang keluar. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Tafadhal Kang Zaid. Ya, betul. Masya Allah ya, meskipun sekarang itu banyak penghalusan istilah, kita mah syukuran kok. Ada yang kayak gitu Ustaz, Masya Allah ya. Gitu ya. Betul. Apa yang disyukuri? Iya, aduh. Ayah wae. Baik Ustaz, ini pertanyaannya dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana pernah mendengar cerita tentang Dajjal waktu sebelum dibelenggu. Katanya Dajjal punya orang tua kayak seperti orang-orang biasanya. Tapi waktu itu Dajjal dijauhin sama yang lain. Kemudian tiba-tiba hilang atau dalam kurung hilangnya itu dibelenggu. Apakah itu ceritanya benar adanya atau karena Ana cari-cari ceritanya tapi tidak ada? Jika memang ada atau benar, mohon diceritakan kembali Ustaz. Barakallahu fiik. Mengenai awal kisahnya Dajjal, memang Dajjal adalah Bani Adam, ya, keturunan Adam. Ada orang tuanya, ada ayah ibunya. Cuman detailnya seperti apa kisahnya sebelum dia dibelenggu, yang membelenggu adalah Dzulqarnain. Ya, yang membelenggu adalah Dzulqarnain. Dan bagaimana proses sebelum dia dibelenggu sampai dia dibelenggu, wallahu alam, saya tidak tahu riwayatnya. Ya, saya tidak tahu. Insya Allah nanti ketika pada sesi-sesi tertentu yang mungkin menyinggung akan hal ini, insya Allah akan Ana cari tentang riwayat-riwayatnya. Dan insya Allah anak akan singgung. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari Junaida ya, dari Ukhti atau Akhi Junaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya, ada pernyataan bahwa pada saat kelahiran Rasulullah bulan tiba-tiba terbelah. Apakah ini pernyataannya sahih? Nah, tentang terbelahnya bulan itu di antara mukjizat Nabi SAW dan tidak terjadi pada hari kelahiran Nabi. Nanti ya, terjadi di fase Makkah, ya, ketika Nabi SAW menunjuk kepada bulan dan bulan itu terbelah, dan itu ditujukan oleh Nabi SAW di hadapan seluruh orang-orang Quraisy. Dan antum ingat, ikhwatal iman, mukjizat-mukjizat yang dahsyat seperti ini malah membuat kekufuran mereka semakin kufur, pembangkangan mereka semakin tinggi terhadap Nabi SAW, tidak membuat mereka tambah, oh ya benar Muhammad SAW beriman, malah mereka tambah meyakini, wah ini benar tukang sihir, ini pendusta, dan yang lain sebagainya. Malah sebaliknya, ya, kebenaran risalah beliau, kebenaran akan kemuliaan risalah tauhid, keutamaan untuk bersilaturahim, menjaga amanah, hal-hal yang seperti inilah yang malah membuat manusia beriman kepada Nabi SAW. Tanda-tanda yang sifatnya natural yang bisa kita akses sampai hari ini dari ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat hebat yang seringkali di benak kita mungkin ini yang akan membuat orang mudah beriman. Bukan itu, tapi malah kebenaran risalah beliau lah yang sebagai hujah yang paling kuat akan kenabian Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Masya Allah, ini kemudian ada pertanyaan dari Ukhti Khonsa.
Nah. Assalamualaikum Ustadz, bukankah Waalaikumsalam. Dzulqarnain membelenggu Ya'juj dan Ma'juj, bukan Dajjal? Termasuk Dajjal. Termasuk Dajjal ya? Ya, termasuk Dajjal. Tapi Ustadz, ini pertanyaannya, udah mungkin cukup segitu Ustadz yang diajukan ke panitia pertanyaannya. Oh begitu. Iya. Lagi pertanyaan? Sudah rupanya yang raise hand juga tidak ada. Alhamdulillah. Iya, mungkin pertanyaan untuk kuis Ustadz dari Ustadz. Oke, baik. Siapa nama budak Abu Lahab yang sempat menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa nama budak Abu Lahab yang sempat menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, jawabannya dikirimkan ke private chat ke Wildan ya. Sekali lagi kepada Wildan pekerja mengaji selaku host pada malam hari ini. Dan jawabannya dimulai dari sekarang sampai 10 menit ke depan ya. Insya Allah. Tapi Ustadz mungkin penutup dari Ustadz. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa dahsyat pada masa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita juga mempelajari tentang hakikat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlahir dalam keadaan sudah dikhitan sebagaimana yang seringkali populer di sebagian masyarakat kita. Kita mempelajari sekilas tentang siapa yang pertama kali menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian juga kita mempelajari hikmah di balik kenapa di masa itu dibiasakan untuk disusukan kepada bangsa di luar bangsa Arab. Afwan, ada satu hikmah yang terlewat sedikit Anda singgung, bahwa karena kota Mekah pada saat itu adalah kota yang sifatnya majemuk, banyak orang yang berdatangan dari dalam dan luar negeri istilahnya, mereka berkunjung ke sana, sehingga membuat kota Mekah pada masa itu seringkali mudah terkena wabah penyakit. Ya, mudah terkena wabah karena banyaknya orang yang berdatangan. Ini diantara hikmah yang terlewatkan tadi Afwan, sehingga yang menyebabkan ibu Rasulullah SAW, Aminah, merasa sayang kasihan kepada Nabi SAW jangan sampai terkena wabah yang merebak, yang seringkali merebak di kota Mekah, termasuk pada peristiwa itu. Itu juga nanti diantara alasan kenapa Nabi SAW cukup lama tinggal di kampung Halimatus Sa'diyah, ya, di Halimah dari Bani Sa'ad ini. Kenapa cukup lama? Karena ketika dipulangkan ke kota Mekah, nanti insya Allah kita akan bahas, ketika dipulangkan ke kota Mekah oleh Aminah, karena pada masa itu terjadi wabah di kota Mekah, Aminah minta kepada Halimah bawa balik lagi Nabi SAW. Ini karena hal ini dilakukan karena sayangnya beliau kepada putranya, putra satu-satunya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan antum, kita semuanya perlu bersabar, perlu kita merasa bergembira memiliki kesempatan untuk bisa mengkaji, menghadiri majelis ilmu, mengkaji sirah perjalanan hidup manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sebagaimana kita singgung dalam setiap kajian-kajian kita, bahwa setiap fase kehidupan Nabi Muhammad SAW mengandung ibrah dan pelajaran yang sangat berharga bagi masing-masing kita. Ya, kita bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran yang sangat bernilai, yang sangat positif bagi setiap kita, siapapun kita. Apakah kita seorang bapak, seorang ibu, seorang guru, ya, apapun itu, seorang kepala organisasi, bahkan kepala negara sekalipun, dia akan bisa mengambil ibrah-ibrah yang besar dari kehidupan manusia besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan kecintaan kita kepada beliau dan menjadikan kehidupan kita selalu dihiasi dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita kelak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan tentu saja atas ilmunya yang begitu detail ya tentang peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi SAW. Amin wa barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan ahsanul jazaa. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban kami berikan ada tersisa waktu sekitar 6 menit lagi
Pertanyaannya adalah ada budak Nabi, ada Abu Lahab yang sempat menyusui Nabi SAW. Siapakah namanya? Jawabannya disampaikan ke Akh Wildan secara private chat ya, ke Akh Wildan selaku host di Pekerja Mengaji pada malam hari ini. Tentu saja sertakan pula nomor handphonenya ya. Baik. Barakallahu fiik. Ana pamit dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.